Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa lagi di materi kewirausahaan ya. Untuk kali ini saya hanya mereview pekerjaan kemarin, tolong dikerjakan ya. Tugas-tugas yang sudah kita berikan, tolong dikerjakan. Yang belum nanti semua tugas yang masuk pasti akan dinilai dan saya lihat ya. Kemudian kita sudah masuki pertemuan yang kesekian kalinya, jadi mungkin saya akan memberikan, apa namanya, tugas akhir. Jadi tugas akhir itu nanti bisa disebut dengan UAS ya, UAS. Jadi nilai UASnya nanti adalah tugas yang saya berikan hari ini. Ini nanti Anda membuat sebuah presentasi tentang kewirausahaan ya. Nah, untuk presentasi kali ini, saya harap Anda membentuk kelompok minimal 2 orang dan maksimal 3 orang, ya, membuat presentasi tentang produk. Jadi Anda kemarin kan sudah bikin produk ya, bikin produk secara individu dan itu nanti akan berlanjut ketika ada mengikuti kewirausahaan 2 ya. Nah, untuk kali ini saya ingin Anda berkelompok ya, berkelompok mengerjakan tugas secara bersama-sama untuk membuat produk ataupun mempresentasikan produk Anda. Jadi 3 kelompok ini nanti bisa dipilih salah satu untuk dipresentasikan atau diikutkan dalam, eee, mempresentasikan produk sebagai persyaratan tugas akhir semester atau UAS ya. Jadi UASnya nanti tidak tertulis, jadi UASnya nanti merupakan, eee eee, apa namanya, implementasi dari kewirausahaan satu, yaitu targetnya mahasiswa mempunyai produk ya, mempunyai produk yang bisa dan layak untuk bikin bisnis ya, atau layak untuk dijual ya. Bagaimana caranya atau bagaimana stepnya? Silahkan nanti membentuk kelompok dulu ya, silahkan terserah kelompoknya dibentuk sendiri teman dekatnya ya, 2 atau 3 orang, nanti membuat satu produk, produk itu bisa merupakan proses produksi ya nanti sampai packaging, atau kalau misalnya produk jasa ya mesti ada alurnya ketika nanti, eee menerima satu barang ya, misalnya barang dari supplier kemudian, unpackaging atau dibuka ya, dicek misalnya, kemudian stok kontrolnya, ditulis stoknya, kemudian dimasukkan stok atau dipajang di etalase misalnya kalau toko, ya. Kemudian juga, cara pe apa namanya, pemasarannya seperti apa. Kalau misalnya jasa tentang, servis misalnya, servis itu nanti mulai dari penerimaan ya, pura-pura nanti misalnya, telepon ke customer ya, misalnya customer mengirimkan barang, kemudian dicek ya, istilahnya dicek secara acak dulu, secara random dulu, kira-kira penyakitnya apa, baru dikasihkan, apa namanya, disampaikan kepada customer, "Oh ternyata ini, rusaknya harus ganti hadis, kira-kira perkiraan dari, biayanya adalah katakanlah 500.000 misalnya." Nah, itu nanti proses untuk mulai dari menerima customer sampai nanti mengirim produk yang sudah jadi ke customer itu nanti Anda video ya. Video nggak perlu lama-lama, maksimal 10 menit ya, tapi bisa menggambarkan semua proses. Nanti akan saya kasih contoh beberapa video yang sudah dibuat ya oleh kelas lain ya, kelas lain atau fakultas lain. Nanti bisa Anda contoh atau jadikan referensi ya, referensi, eee, bagaimana membuat video presentasi. Bisa lebih bagus atau ya
kalau bisa lebih bagus ya, tapi minimal seperti itu bisa lah ya. Jadi Anda membuat presentasi bersama 3 orang teman Anda, jadi satu kelas katakanlah 12 orang berarti 4 kelompok ya. Minimal 2 kalau misalnya enggak dapat kelompok ya 2. Kalau terpaksa lebih banyak lagi, nanti laporan saya kayaknya misalnya 3 3 3 udah habis tinggal satu misalnya. Nanti bisa, laporan saya, "Pak, saya nggak punya kelompok," misalnya. Ya silahkan nanti, gabung salah satu kelompok, ya. Itu untuk kasus spesial. Tapi ya harapannya kalau bisa misalnya 4 ya itu ada pecah dari 2. Oke. Oke, coba saya kasih contoh ya, saya kasih contoh tentang produk yang sudah dibuat atau presentasi yang sudah dibuat sebagai referensi ya. Misalnya eee, dari fakultas apa ini, fakultas apa, silakan lihat ya. Sudah bisa ya, sudah bisa lihat ya. Nah ini, wah suaranya nggak ada. Bentar. Ini dari Fakultas Biologi ya, Prodi Biologi FKIP. Jadi standarnya semua apa namanya, semua mahasiswa harus punya namanya produk ya, dalam kerangka student enterprise.
Ya, itu salah satu contoh sebagai referensi ya. Kalau bisa lebih bagus lagi dan lebih tersusun lagi apa namanya narasinya tersusun dimulai dari visi misi. Oh maaf maaf, ini belum saya tutup ya. Oke, kita lanjutkan. Atau saya kasih contoh lagi untuk yang sudah jadi ya. Ya, nanti saya lampirkan beberapa contoh yang sudah jadi Anda tinggal menjadikan referensi aja. Intinya adalah eh, hasil dari kuliah kewirausahaan ini adalah mahasiswa mempunyai produk ya. Kalau tadi ada CV itu masalah kedua. Badan hukum itu saya kira bertahap aja. Jadi yang penting Anda punya produk dulu, kemudian juga pasar juga bisa menyerapnya ya, menyerapnya sehingga nanti pada eh, mata kuliah selanjutnya nanti kita tinggal menguatkan di sisi mana, di sisi produksi ataukah di sisi pasarnya ya. Karena banyak sekali hal-hal yang perlu kita gali dan kita kuatkan ketika kita ingin berbisnis ya. Mulai dari pertama ujung tombaknya adalah pasar. Jadi makanya saya pada awal-awal kuliah semester satu semester awal ini atau mata kuliah kewirausahaan satu ini saya lebih menekankan pada teknik pemasaran ya. Saya pasarnya lebih karena apa? Karena ujung tombak dari bisnis itu adalah di pemasaran. Kemudian nanti baru dari sisi produksinya. Tapi yang jelas Anda tahu bagaimana membuat sebuah BMC, bisnis model canvas atau bisnis model secara umum. Nah, itu nanti Anda akan bisa memetakan kelemahan-kelemahan yang mana yang harus diperbaiki ya. Karena di bisnis model kanvas itu sudah menyeluruh, jadi mulai dari segmentasi pasar eh, hingga cost structure atau pengeluaran-pengeluaran atau biaya-biaya yang diperlukan atau perlu dikalkulasi untuk mendukung proyeksi finansial kita. Oke. Saya kira itu ya yang perlu saya tekankan dan ini adalah tugas akhir. Silakan membentuk kelompok. Waktunya saya kira 2 minggu ya, 2 minggu dari sekarang silakan dikumpulkan. Membentuk adalah link YouTube ya, link YouTube atau nanti bisa langsung dikumpulkan di Google Classroom ya. Paling mudah link YouTube aja ya, link YouTube Anda upload di channelnya sendiri-sendiri. Jadi sekalian nanti Anda bikin channel di YouTube. Siapa tahu nanti ada viewer yang banyak ya. Jadi seperti itu. Nanti linknya nanti yang dikumpulkan. Oke. Dari sini enggak ada pertanyaan ya. Jadi saya ulangi, untuk tugas akhir itu atau tugas UAS Anda membentuk satu kelompok, kemudian mempresentasikan satu produk ya, produk. Dipilih aja dari 3 orang, masing-masing kan punya punya apa namanya punya produk ya. Kira-kira produk yang perlu dipresentasikan yang mana? Dari 3 itu, oh saya kayaknya saya aja, tapi jangan jangan istilahnya jangan berantem ya antar kelompok. Salah satu aja nanti kita coba mereview apakah produk itu memang benar layak untuk dijual atau dipromosikan atau memang ada hal-hal yang perlu dibenahi dari sisi intern atau dari sisi
nilai value dari produk itu sendiri. Oke. Jadi semangat ya teman-teman, kita di sisi kewirausahaan Unisba, masuk tim kewirausahaan itu bagaimana membangkitkan semangat kewirausahaan. Karena apa? Karena kalau kita tidak kreatif dalam berwirausaha, maka kita akan ketinggalan. Jadi teman-teman TI, apalagi TI ya, di sini sangat banyak sekali peluang-peluang yang perlu kita gali ya, kita optimalkan dari sisi teknologi IT-nya ya. Saya salah satu contoh bagaimana memanfaatkan IT sebagai media dalam berwirausaha ya. Jadi jangan berharap satu-satunya kita kerja di satu perusahaan ya. Itu bisa Anda lakukan, namun suatu saat mungkin Anda akan punya niat atau punya kemauan yang keras untuk berwirausaha, maka nilai-nilai kewirausahaan, kemudian teori-teori kewirausahaan yang telah kita sampaikan nanti ditekuni dan insya Allah akan ada hasilnya ya. Nah, jadi nanti ini mungkin dari wirausahaan awal, kewirausahaan satu, targetnya Anda punya produk dan bisa membuat produk gitu ya. Tentang teori-teori pemasaran nanti bisa diperdalam. Katalah teori pemasaran kemarin saya coba untuk Anda membuat akun di sosial media atau di online. Nah, itu nanti mungkin masih secara umum, tapi secara khusus nanti kalau misalnya Anda ingin memperdalamnya, nanti bisa diperdalam dari sisi mana. Misalnya, Pak saya ingin fokus di Instagram, nanti diperdalam di Instagram. Tentunya tidak di kuliah online seperti ini, tapi nanti ada namanya mentoring ya, mentoring dan coaching ya. Kalau Anda menginginkan, nanti saya siap untuk mementoring sama coaching Anda sehingga arah dari usaha Anda itu benar-benar bisa mencapai tujuan ya. Jadi yang Anda rencanakan itu harus di breakdown sedemikian rupa sehingga bisa mencapai tujuan yang sudah Anda targetkan. Itu harapan saya. Oke, dari saya itu aja. Silahkan dikerjakan tugas-tugas ini, mungkin tugas yang terakhir ya, tugas yang terakhir selama 2 minggu sampai UAS. Nanti tidak tahu UASnya kapan, yang jelas pada waktu jadwal UAS nanti harus sudah selesai. Minimal 1 minggu sampai 3 minggu yang akan datang lah, mungkin ya. Mungkin akhir dari biasanya minggu ketiga Januari ya UASnya. Ya, ini nanti dikumpulkan mulai hari ini, jangan ditunda-tunda lagi. Cukup 10 menit membuat video, jadi kemampuannya Anda diasah dari sisi videografi nanti, kemudian desain grafis ya, kemudian dari kewirausahaan, kemudian bagaimana Anda menggunakan sosial media sebagai pemasaran. Jadi membuat video presentasi ini ada beberapa value, ada beberapa nilai atau beberapa pengetahuan, keterampilan yang bisa Anda dapat ya. Harapan Anda bisa menikmati tugas ini, jadi bukan memberatkan ya, menikmati tugas ini sehingga bisa enjoy ya, main ke teman-teman, kita membuat donat bareng-bareng gitu kan, kemudian di video kita membuat editing bareng-bareng, itu nanti kita presentasi. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan di komen di bawah ini. Contoh-contoh nanti akan saya sharekan di attachment atau di lampiran ya. Kalau memang ada pertanyaan yang serius silahkan japri ke saya, nomor saya 081233926989. Saya kira teman-teman Anda sudah ada yang tahu ya. Oke. Dan ada beberapa yang sering japri, memang kalau ada kesulitan mungkin tidak, kalau ada slow respon ya mohon maaf, mungkin ada beberapa waktu itu ada yang banyak WA yang masuk, jadi saya harus menjawab kemudian terlewatkan. Itu aja sebenarnya. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita secepatnya bertemu di kampus ya. Sudah kangen kampus ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.